Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah pengertian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Dengan bentuk umumnya adalah Y dengan lambang kurang dari atau kurang dari sama dengan atau kurang lebih dari atau lebih dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan A, B, C adalah elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Memahami pengertian dan definisi dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah kita lihat contoh dari dua contoh yang ada yang saya berikan. Di sini ada Y lebih dari X kuadrat min 2X min 8. Nah, kita lihat Y-nya berderajat 1, itu berarti Y-nya adalah linear. Sedangkan yang kuadrat itu adalah X kuadrat, yang mana pangkatnya 2. Min 2X linear dan 8 konstanta. Jadi, bisa dilihat bahwa dari contoh bisa kita ambil simpulan pengertiannya. Terdapat kuadrat pada pertidaksamaannya. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Maka kita lihat, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari A, Y lebih dari X kuadrat min 2X dikurang 8, dan B, Y lebih dari min 2X ditambah 4X ditambah 6. Yuk kita lihat ke contoh soal. Untuk contoh soal pertidaksamaan kuadrat dua variabel pada soal yang pertama, ada Y lebih dari X kuadrat min 2X min 8. Penyelesaiannya kita disuruh menggambarkan grafiknya. Maka kita tulis dulu persamaannya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Kemudian kita cari titik potongnya, tipot, pada sumbu X. Nah, ketika kita mencari titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan 0 ke persamaan pada soal. 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, kemudian ini bentuk akar persamaan. Maka kita buat akar kuadratnya. Nah, kita isi di sini X kali X. Di sini tandanya apa? Kalau dia min, biasanya di sini ada plus, ada min. Kemudian kita lihat, jika ditambah hasilnya 8 dan jika dijumlahkan hasilnya min 2 dan jika dikali hasilnya min 8. Nah, kita ada 4 dan 2. Kita coba 4 dan 2. Nah, coba kita kalikan 2 kali min 4 sama dengan 8 dan kita jumlahkan min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Nanti min 6. Nah, kemudian untuk melihat titiknya, maka X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2, atau X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Sehingga titiknya ada 2, yaitu 0, min 2,0 dan 4,0. Ini untuk titik potong sumbu X. Kemudian kita cari tipot sumbu Y. X sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan. Y sama dengan X, kita masukkan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8. Maka 0 dikurang 0 min 8, Y sama dengan min 8. Sehingga dapat titik potongnya adalah 0, min 8.
Kemudian kita masukkan ke grafik. Sini kita lihat ada min 2,0 dan 4,0. Kita lihat X-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, min 2,0. X-nya min 2, 1 di sini, 0. Kemudian X yang satu lagi 4,0. 4 di sini, 0. Nah, kemudian setelah dapat titik potong sumbu X-nya, kita ke sumbu Y, di mana titik potongnya adalah 0,-8. Di sini 0,-8 berarti ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 0,-8, maka dia berada di sini. Kemudian sebelum kita garis, kita harus menentukan titik puncaknya terlebih dahulu. Nah, untuk titik puncaknya ini menggunakan rumus. Sampai di sini dicatat dulu, kita akan hapus. Titik puncaknya kita menggunakan rumus. Masih ingat kan rumus titik puncak? Ada X sama dengan min B per 2A, dan untuk mencari Y-nya ada min B per 4A. Nah, ketika kita sudah mendapat titik X-nya, maka tidak perlu lagi mencari Y-nya yang berumus seperti ini, tetapi hanya kita substitusikan saja ke persamaan pada soal. Nah, kita coba untuk cari nilai titik puncaknya. Kita cari X-nya, yaitu di sini B dan A. Kita belum mengetahui B dan A-nya, maka di sini adalah A, B, dan C. A-nya sama dengan 1 karena di sebelum variabel di sini ada bilangan 1. Kemudian sebelum variabel yang kedua di B itu ada min 2. B sama dengan min 2, dan C-nya itu ada pinter min 8. Nah, kita turunkan saja. Kemudian kita masukkan ke min B. B itu sama dengan min 2. Jangan lupa min di depannya per 2 kali A. A nya sama dengan 1, maka 2 per min kali min plus 2 per 2 sama dengan 1. Dapatlah nilai X nya sama dengan 1. Kemudian langsung saja kita substitusikan ke persamaan. Nah, nanti kalau misalkan mau coba untuk mencari Y nya, boleh teman-teman cari nilai Y nya dengan rumus seperti ini. Tapi saya hanya memasukkan nilai X nya ke persamaan, sehingga Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Ganti X nya menjadi 1 per 2 min 2 kali 1 dikurang 8, sehingga 1 kali 1 pangkat 2, 1 dikurang 2 kali 1, 2 dikurang 8, 1 dikurang 2 dikurang 8, itu hasilnya min 9. Nah, sehingga terdapat titik puncaknya atau titik baliknya, yaitu di sini tadi belum kita tulis titik puncaknya. Nah, titik puncak, sehingga nilainya adalah, lihat X-nya 1,-9. Nah, setelah dapat titik puncaknya, maka kita bisa masukkan ke grafik. Kita lihat di grafik 1,-9, X-nya 1 dan di sini 9, Y-nya 9. Nah, bukan di sini yang ditandai, tetapi kita gariskan dulu di 1 ke bawah. Pakai penggaris lebih rapi. Kemudian di 9. Nah, sehingga kita tandai di sini. Nah, baru kita bisa membuat grafiknya, yaitu membuat garis mengikuti titiknya, sehingga didapat
gambar seperti ini. Ini melengkung ke atas ya. Sup. Nah, kemudian setelah dapat gambar grafiknya, kita lihat himpunan penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu dengan cara yang sama, yaitu uji titik seperti cara yang sebelumnya. Di contoh pertidaksamaan linear dua variabel, uji titik 0,0. Nah, kita substitusikan 0 lebih dari x kuadrat min 2x min 8. 0 lebih dari x kuadrat, buat 0 dikurang 0 min 8, maka 0 lebih dari min 8. Nah, apakah benar 0 itu lebih dari min 8? Jawabannya adalah benar, pintar. Nah, jadi kemudian setelah dapat kita ketahui bahwa ini bernilai benar, maka arsirannya atau daerah himpunan penyelesaiannya itu menuju ke titik 0,0, yang mana posisinya seperti ini, arah dalam. Oke, setelah kita dapati bahwa gambar dari penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel seperti ini. Untuk contoh soal selanjutnya, yaitu y lebih dari min 2x plus 4x plus 6. Nah, kita caranya sama, menentukan titik potongnya terlebih dahulu, yaitu titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Kita cari titik potong terhadap sumbu x. Y sama dengan 0. Kita substitusikan min 2x plus 4x plus 6 sama dengan 0. Y-nya 0. Nah, ini karena bilangannya sama, bisa disederhanakan, yaitu ini genap semua, maka menjadi kita sama-sama bagi 2 x. Nah, bagi min 2 ya, karena di sini biar lebih mudah, min 2x min 3. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membagi min 2, sama-sama dibagi dengan min 2. Setelah min 2x dibagi min 2 hasilnya x, 4x dibagi min 2 hasilnya min 2x, dan 6 dibagi min 2 hasilnya min 3 dengan 0. Nah, di sini kita bisa buat akar kuadratnya. Itu ini ini kuadratnya. Di sini kuadratnya di soal. X dan X ini bisa kita masukkan. Bagaimana caranya? Yang menghasilkan 3 dan jika dijumlahkan menghasilkan min 2, jika dikalikan menghasilkan min 3, dan jika dijumlahkan hasilnya min 2. Kita coba 1 kali 3. 1 kali 3. Di sini tandanya harus ada plus dan negatif, karena di sini negatif dan di sini negatif. Di sini plus kita coba, dan di sini coba kita kalikan x kali x kuadrat, x kali min 3 dikali dijumlahkan dengan 1x, min 3 ditambah 1 min 2x, dan 1 kali min 3 sama dengan min 3x. Ini benar. Kemudian x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1, atau x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Maka titik potongnya ada 2, yaitu min 1,0 dan 3,0. Ini. Dan selanjutnya titik potong terhadap sumbu y, dimana x nya sama dengan 0.
Sama kita masukkan ke persamaan yang ini yang sudah kita sederhanakan tadi, menjadi 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3 sama dengan Y. Udah potong aja lah. Bisa nggak dipotong? Salah tuh. Salah. Oke, untuk selanjutnya mencari titik potong sumbu Y. X-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat ke persamaan. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, menjadi Y sama dengan min 2 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 0, karena X-nya 0, ditambah 6. Maka Y-nya sama dengan Y kali 0, 0, 4 kali 0, 0, ditambah 6. Y sama dengan 6. Sehingga didapat titik potongnya adalah 0,6. Nah, selanjutnya kita masukkan ke grafik. Kita lihat titiknya pada X. Ini titiknya min 1,0. Lihat X-nya min 1,0. Berarti di sini. Kemudian 3,0. 3x 0, 0. Kemudian kita lihat titik potong terhadap sumbu Y-nya itu ada 0,6. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Nah, untuk mencari titik puncaknya kita hapus dulu. Sini untuk mencari titik puncaknya, kita lihat bahwa rumus X sama dengan min B per 2A. Nah, kita masukkan rumusnya. Min B di sini lihat seperti pengerjaan soal yang A. Ini A sama dengan min 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 6. Nah, kita masukkan min B 4 per min 4 ya, min 4 karena di sini min. Kemudian 2 kali A, 2 kali A nya sama dengan min 2. Min 4 per min 2 kali 2 sama dengan min 4, maka hasilnya 1. Nah, kemudian langsung saja kita substitusikan ke persamaan. Y sama dengan min 2 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 ditambah 6. Y sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. 1 kali min 2 sama dengan min 2 ditambah 4 kali 1, 4 ditambah 6. Maka hasilnya 4 ditambah 6 adalah 10 dikurang 8, 8. Y sama dengan 8. Nah, didapat bahwa titiknya adalah 1,8. Titik puncaknya adalah 1,8. Nah, tadi kan ada rumus satunya lagi, yaitu cara untuk menentukan nilai Y-nya. Yaitu ini, kalau penasaran, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mencari titik Y-nya terlebih dahulu dengan rumusnya min D per 4A. D ini adalah diskriminannya. Masih ingat materi sebelumnya, persamaan nilai mutlak di sana juga ada. Kita masukkan D-nya, yaitu B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, tinggal kita masukkan nilai yang ada ini dari ketidaksamaan ini. Tulis min B 4 kali 4 16 dikurang 4
min 4 AC, min 4 dikali A, min 2, min 4 kali min 2, 8. Dikali C, 8 dikali 6 sama dengan 48. Lupa minnya, ada min 48 per 4 kali A. A nya adalah min 2, sehingga kita jumlahkan min 16 dikurang min 48 yang jadi ditambah, itu hasilnya 64 ya, 64. Kemudian 4 dikali min 2 sama dengan 8, min 64 per min 8, maka hasilnya 8. Nah, sama kan hasilnya dengan mencari Y yang rumus yang min D per 4A dengan cara mensubstitusikan hasil dari X ke persamaan, maka hasilnya sama, 8 dan 8. Nah, kemudian kita masukkan ke grafik nilai titik puncaknya 1,8, berarti ya X nya 1,8, berarti di sini. Jangan lupa kita buat garisnya di sini. Lalu kita hubungkan garisnya. Set. Ini pas ya. Nah, seperti ini. Sehingga dapat gambar grafiknya seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya, sama caranya yaitu dengan membuat uji titiknya. Sini aja. Uji titik. Kita lihat uji titiknya 0,0. Maka kita masukkan ke pertidaksamaan Y min 2x kuadrat plus 4x plus 6. Y lebih dari, kita Y nya diganti dengan 0, min 2 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 6. 0 lebih dari, min 2 kali 0, 0, 4 kali 0, 0 ditambah 6. 0 itu lebih dari 6. Nah, apakah pernyataan ini benar? Benar atau salah? Salah, karena 0 itu lebih kecil dari 6. Nah, jika salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu tidak berada di menuju ke titik 0,0, karena kita menguji titiknya di 0,0. Dia berarti berlawanan arah, berarti dia keluar gitu. Nah, siramnya keluar, maka di sini disebut daerah himpunan penyelesaiannya, dan ini bukan daerah himpunan penyelesaian. Maka yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti ini gambarnya. Semoga dipahami untuk kawan-kawan semua.